Belajar bersama di museum merupakan suatu kegiatan pewarisan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda, agar para generasi muda dapat menjadi seorang warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Kegiatan belajar bersama di Museum Penataran ini merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi dan publikasi edukatif kultural tentang keberadaan museum. Program belajar bersama yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Blitar yang melibatkan siswa jenjang menengah pertama di Blitar bertujuan untuk mengenalkan museum kepada siswa. Selain juga merupakan upaya untuk mengkampanyekan kembali gemar ke museum di kalangan pelajar. Kegiatan belajar bersama pada hari kelima diikuti peserta dari UPT SMPN 1 Serengat dan SMP IT Badurrahman Serengat, dan di hari keenam dari MTS Darussalam Kademangan dan UPT SMPN 1 Kesamben. Para peserta sangat antusias mengikuti pemateri dengan semangat menjawab dan bertanya tentang materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Pada sesi pertama, para peserta mendapatkan materi di dalam ruangan. Selanjutnya, para peserta mempelajari langsung masuk ke dalam Museum Penataran. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Blitar, sebagai wujud nyata kontribusi Museum Penataran dalam mendukung pendidikan karakter bangsa melalui peningkatan wawasan kebudayaan dan perjuangan bangsa. Berikut liputan kegiatan belajar di Museum Penataran, lebih kenal, lebih dekat, lebih cinta, museum di hatiku. Cukup cepat saya akan menyampaikan materi mengenai cagar budaya dan membaginya menjadi 3. Kemudian definisi dari cagar budaya atau singkatnya CB. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi jenis cagar budaya itu ada 5, ada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Boleh disebut sebagai cagar budaya apabila sudah ditetapkan, sudah melalui proses penetapan. Nah, sekarang saya akan tampilkan jenis, masing-masing jenis dari cagar budaya beserta contoh-contohnya. Coba kita akan lihat bersama-sama. Contoh yang pertama, Mas Farudin, ada yang tahu ini arca apa? Arca Durga. Ya, ada yang tahu nama lengkapnya Durga?
Durga Mahisa Sura Mardini. Terima kasih banyak. Nah, arca Durga yang saat ini ada di Museum Empu Tantular ini sudah menjadi CB nasional sejak 2022 ya. Contoh kedua, ada hiasan emas. Dulu ditemukan di Kediri, sekarang juga berada di Museum Empu Tantular, juga sudah ditetapkan 1 tahun setelahnya ya. Jadi tahun 2023. Jenis yang kedua adalah bangunan cagar budaya. Contoh 2 bangunan cagar budaya, dua-duanya ada di Malang ya. Jadi ada Candi Kidal dan Candi Singosari. Baik, selanjutnya bagaimana sebuah objek itu bisa ditetapkan menjadi cagar budaya. Jadi ada alurnya ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk oh ini disebut cagar budaya. Jadi ada proses yang harus kita lalui. Kita lihat misalkan, sebelumnya bukan proses penetapan. Sebelumnya adalah bagaimana respon kita, misalkan kita menemukan sebuah objek diduga cagar budaya. Ketika misalkan bapak atau orang tua, adik-adik semua ketika menggali di belakang rumah menemukan arca. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Melaporkan kemana? Dinas Purbakala. Kejauhan. Boleh Bu, kalau punya channel langsung Dinas Purbakala nggak apa-apa, telepon gitu ya. Ini di belakang rumahku ada arca gitu ya. Jadi bisa dilaporkan. Tapi mungkin yang pertama adalah coba dikenali dulu, dipastikan apakah benda tersebut merupakan objek diduga cagar budaya. Kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk mengamankannya karena tentu posisinya mungkin ada yang tidak aman di pinggir jalan, di pinggir sungai ya. Jadi coba kita amankan. Nah, baru setelah itu kita laporkan kepada pihak-pihak terkait. Bisa ke RT, RW, kepala desa, kepada Bapak Ibu guru di sekolah dan lain sebagainya seperti yang tercantum pada layar. Nah, kita coba akan lihat bagaimana alur atau langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk bisa menjadikan arca ini sebagai objek cagar budaya. Yang pertama adalah tentu didaftarkan. Setelah didaftarkan kemudian akan dikaji oleh tim TACB tadi. Jadi tim TACB atau tim ahli cagar budaya ini adalah sekelompok orang yang sudah memiliki sertifikasi ya. Jadi bukan sembarang orang ya, untuk bisa kasih rekomendasi dan menyimpulkan bahwa objek tersebut objek cagar budaya atau bukan. Sebutkan 1 kriteria untuk menjadi cagar budaya. Oke, paling tidak berusia 50 tahun gitu. Loh Pak Eko, berarti mbahku bisa masuk cagar budaya gitu kan, mbahku kan lebih dari 50 tahun gitu ya. Tapi kan harus lihat juga kriteria lanjutannya ya. Oh ya, tentu nggak bisa ya kalau orang ya. Catat ya, ini nanti. Sebutkan cagar budaya di Kabupaten Blitar yang berasal dari periode Kediri. Wah, cepet banget. Ya ini yang ikut cerdas cermat Pak Eko soalnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainindya Apriana Putri dari UPT SMP Negeri 1 Serengat. Ya. Beberapa cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Blitar dan berasal dari periode Kediri ada Prasasti Mleri 1, Prasasti Mleri 2, lalu ada Prasasti Jajar, serta ada Gapura Plombangan yang dibangun dari periode Kediri sampai Majapahit. Terima kasih. Lengkap sekali. Ya. Kalau cerdas cermat harus gini Pak Eko. Wah, oke. Di Candi apakah ditemukan arca Agastya, Brahma, dan Nandiswara? Mbak, ini juga bernilai 1 gantungan kunci. Oke, boleh angkat tangan. Ayo no. Yang sudah gantikan. Oh beda. Sini tidak ada sama sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Candi Sumber Nanas. Betul nggak Candi Sumber Nanas? Betul. Oke.
kau suka hati ke museum. Ayo nyanyi. Kalau kau suka hati ke museum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ke museum. Satu, dua, tiga. Salam museum. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke, yang dilanjutkan hari ini adalah materi dari Mbak Nindi. Ini nanti terkait dengan arkeologi. Baik, ada yang tahu nggak sebelumnya ini arkeologi itu apa? Belum pernah dengar kata arkeologi? Sudah ya? Ya baik, arkeologi merupakan sebuah bidang ilmu teman-teman yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau melalui tinggalan-tinggalannya. Lebih ke bendawinya ya teman-teman. Tujuannya kenapa kita harus mempelajari masa lalu? Itu untuk meningkatkan pemahaman identitas budaya serta mengetahui nilai-nilai penting dan tradisi yang ada pada masyarakat kita. Lanjut. Untuk arkeologi sendiri teman-teman banyak sebenarnya untuk bidang cabang ilmunya. Ada yang mempelajari tentang manusia purba, ada yang mempelajari tentang kapal karam, ada yang mempelajari tentang bagaimana manajemen atau mengelola tinggalan-tinggalan budaya yang dihasilkan oleh nenek moyang kita agar bisa lestari. Nah, tugasnya apa saja? Tugasnya melibatkan penelitian seperti Mas Eko tadi adalah penelitian, penggalian dan untuk memahami sejarah manusia melalui benda-benda dan artefak yang ditemukan di situs arkeologi. Ini ada yang tahu nggak kegiatannya ngapain? Ya, namanya ekskavasi Bu. Sebenarnya ini ekskavasi merujuk ke sebuah proses penggalian yang merupakan salah satu cara untuk kita mendata temuan begitu. Ada yang mau nggak jadi arkeolog kalau kerjaannya begini, gali-gali tanah? Panas ya Bu ya. Tapi tenang Bu, kalau kita sudah jadi arkeolog, kita nggak langsung yang gali-gali gitu, jadi ada tenloknya nanti. Teman-teman sudah pernah ke museum belum? Museum mana saja yang sudah pernah dikunjungi? Penataran, Museum Angkut, Brawijaya, banyak ya. Yang teman-teman sebelah sini? Emputan tular. Baik, sebenarnya museum apa sih? Museum merupakan sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya dan lingkungannya yang bersifat kebendaan untuk dikaji, untuk menjadi sebuah sarana pendidikan dan untuk kesenangan. Jadi museum itu sebuah lembaga untuk menampung benda-benda yang ditinggalkan oleh masa lalu ataupun masa sekarang ya. Sebenarnya apa sih tugas sama fungsinya museum? Museum sendiri memiliki tugas menjadikan seluruh koleksi yang ada di dalam museum itu awet agar dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama sehingga koleksi tadi bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Jadi tidak mengalami kerusakan dan akhirnya hilang kan jika rusak. Masuk ke Museum Penataran, teman-teman sebelumnya Museum Penataran ini koleksinya nggak ada di sini. Jadi dulunya koleksi-koleksi yang berada di Museum Penataran ini berada di Pendopo Ronggo Hadinegoro yang di utaranya alun-alun kota ya. Nah, pada tahun 1998 koleksi tersebut dipindahkan ke Museum Penataran dan sampai saat ini ya yang diprakarsai oleh Bapak Bupati Blitar kita yang kedua yaitu Kanjeng Pangeran Haryowarso Kusumo. Nah, apa saja koleksi yang ada di Museum Penataran? Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa bertanya dan mengunjungi langsung ya. Tapi untuk koleksi yang ada di Museum Penataran ini terdapat 4 jenis, yaitu koleksi arkeologika, etnografika, numismatika, dan keramologika. Masih semangat gak? Masih, lanjut ya. Kita membahas tentang konservasi. Nah, konservasi sendiri apa sih? Itu konservasi merupakan segala tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau melindungi segala hasil budaya atau warisan budaya dari kerusakan yang bertujuan untuk mempertahankan. Yang melakukan konservasi itu adalah seorang konservator. Siapa konservator itu? Konservator merupakan seorang profesional di bidang konservasi, restorasi benda seni, artefak dan benda bersejarah yang memiliki peran utama
untuk menjaga, memelihara dan memulihkan integritas fisik serta nilai historis dari koleksi-koleksi tersebut yang bisa merusak koleksi. Nah, ini contoh yang secara nyata dilakukan oleh Museum Penataran untuk melakukan konservasi terhadap koleksinya. Konservasi preventif terhadap kayu, jadi itu dilapisi oleh bahan alami teman-teman. Jadi konservasi itu bisa dilakukan oleh bahan kimia sama bahan alami. Nah, ini pemakaian bahan alami untuk melapisi bahan koleksi kayu agar tidak mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa dari teter, nonol, pelapukan seperti itu. Mayoritas di mana? Wilayah mana? Serengat. Iya. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ya, adik-adik perlu ingat satu hal. Dulu ada dua, bukan sekarang kabupaten itu saat ini ya. Dulu namanya apa? Kadipaten. Dan sebelum kita disatukan menjadi Kabupaten Blitar, ada dua kadipaten di wilayah administratif Kabupaten Blitar. Kadipaten apa yang satunya? Serengat. Dan kadipaten ya Ludoyo. Nanti di sini ada namanya lain ya. Jadi Ludoyo itu di wilayah Sutojaya nih ya. Itu sudah ada adipatinya. Tetapi kadipaten pada masa lalu tidak terlalu kuat, tidak sekuat sistem administrasi sekarang, begitu ya. Nih ya, Wangsa Isyana, pembangunan dari Candi Penataran pertama kali. Apa langsung besar? Besar enggak dek? Kecil dulu, hanya kecil, berupa ada prasasti palah ya, untuk memberikan apa ya, tonggak sejarah supaya ini tempat untuk pemujaan Batara Ripalah. Kerajaan pertama yang jelas-jelas terbukti itu adalah Kadiri karena ada prasastinya. Itu ya, hadiah Sima untuk Empu Iswarama Panji Jakuwata atas jasanya karena melakukan pemujaan untuk Batara Ripalah. Ratu Tribuana Tunggadewi, ini Raja Majapahit yang keberapa? Keberapa? Tadi yang pertama Raden Wijaya, yang kedua Jayanegara, yang ketiga Hayam Wuruk apa Tribuana Tunggadewi? Hayam Wuruk itu raja yang keempat. Ngaten nggih? Tribuana Tunggadewi ya, ratu. Perjalanan pertama ya. Perjalanan pertama atau historical event yang pertama itu sewaktu Raja Hayam Wuruk itu berkunjung ke Candi Palah ya. Karena Candi Palah ini pada masa lalu merupakan pusat peribadatan dan pendidikan dek. Apa buktinya? Di Candi Palah Penataran itu pada masa tersebut menjadi salah satu pendidikan untuk para Brahmana. Nah selanjutnya historical event yang kedua itu ketika terjadi perang saudara, perang Bubat, itu Hayam Wuruk patah hati. Zaman dulu Raja Hayam Wuruk cepat-cepat beribadah. Kemana beribadahnya? Blitar dek. Jadi istimewa enggak? Beribadahnya ke sini. Nah historical event yang ketiga ini tentang beliaunya itu melakukan ziarah tur dari tempat-tempat peribadatan di seluruh Kabupaten Blitar, mulai Candi Simping, dan diketahui pada saat itu Candi Simping miring ke barat, mau roboh karena itu adalah candi peninggalan kakek beliau, kakek pertama yaitu Raden Wijaya diperabotkan di situ, maka direnovasi selama berapa tahun? Merenovasi candi. Ayo tebak, guys, berapa tahun? 14, 2 tahun baru selesai ya. Yang miring itu dipugar, didirikan kembali 2 tahun. Dan historical event yang ketiga, ini adalah peresmian. Yang diresmikan candi yang baru dipugar tadi apa namanya? Candi Simping. Sudah dipugar berkali-kali tapi masih rusak gitu ya. Nah kerusakan Candi Simping itu selain oleh alam,
pada masa tersebut karena di dalamnya peninggalan sejarahnya itu sangat istimewa, banyak dibawa oleh penjajah. Nah, kitab-kitab dari Kabupaten Blitar ini juga banyak dipindah. Nanti adik-adik itu harus tahu ya, salah satu sejarah kita yang namanya ini naskah Bujangga Manik itu sekarang tidak ada di Indonesia. Adanya di mana? Belanda? Bukan, adik salah tebak. Di University Oxford ya, ada di Inggris ya, itu. Selanjutnya jejak peradaban Islam. Islam mas? Nggak mau tampil gambarnya nggak apa-apa. Oke. Ini dek sudah pernah ke sini semua ya. Sekarang yang pertama. Petilasan wali besar sebelum Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa termasuk di Blitar yang petilasannya ada di mana-mana. Di mana? Di Kabupaten Blitar ini petilasannya sebelah sini. Sudah tahu Mbak, sudah pernah ke sini. Yang sini sudah tahu di mana? Jenengan situ. Itu loh Bun, timur itu loh. Ya yang di depan. Sudah pernah ke situ Dek? Ya semua. Ya Dek, di situ kan ada makam. Nah, pada zaman dahulu itu dan juga itu ya. Kenapa kok ada tampak makam padahal tidak dikebumikan di situ? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Agus Sucipto dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, ada Bapak Eko Bastiawan MA, ada Ibu Endang Stianingsih, yang terakhir ada Mas Irfan Fahrudin. Ini seorang arkeolog juga dari Museum Penataran yang nantinya akan memberikan materi untuk kita semuanya di pagi hari ini. Yang terhormat juga Bapak Ibu Guru Pendamping dari SMP Negeri 1 Kesamben, kemudian yang terhormat juga dari MTS Darussalam Pademangan, Bapak Guru semuanya ini, selamat pagi, selamat datang di Museum Penataran, serta adik-adik yang pagi ini mendapat kesempatan luar biasa dan belajar bersama mengenal lebih dekat, lebih cinta Museum Penataran. Tepuk tangan untuk pagi hari ini. Oke, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi yang pertama, langsung saya akan perkenalkan, beliau adalah seorang peneliti di IFEO. Ada Bapak siapa? Eko Bastiawan. Oke, Pak Eko Bastiawan, atau saya panggilnya Mas ya karena masih muda. Boleh. Mas Eko Bastiawan MA, disilahkan. Pertama, ada yang tahu? Kanisa apa? Kanisa Boro, tepuk tangan. Ini ada di mana lokasinya adik-adik? Yang dari Kademangan tadi pasti ngelewati itu. Hah? Dekatnya Simping, dekatnya jembatan Kademangan, ya, berarti sudah pernah ke sana. Nanti harus ke sini ya. Jadi memang arcanya arca Ganesha. Jadi ini satu arca ya, satu arca, ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, arcanya itu berasal dari periode Singasari. Candi Simping atau Candi Sumber Jati, candi yang cukup penting
Ya, penting kenapa Pak? Mau tinggal strukturnya saja ya. Sekarang kita lihat strukturnya saja. Tapi secara secara historis cukup penting karena pertama candi ini disebut di negara Kertagama. Ada yang pernah dengar? Ya, apa itu? Sebuah naskah ya yang diproduksi atau ditulis oleh Empu Prapanca. Jadi dulu Empu Prapanca itu mengikuti kegiatan Raja Hayam Wuruk berkeliling. Raja Hayam Wuruk ini sukanya touring. Jadi Hayam Wuruk pernah ke candi ini tahun 1286 Saka, dan juga dari negara Kertagama kita tahu bahwa candi ini merupakan candi pendarmaan, tempat dikebumikannya Raja pertama Majapahit, Raja Kertarajasa atau Raden Wijaya. Dulu saya pernah belajar salah satu identifikasi untuk bisa memasukkan sebuah arca ke sebuah periode tertentu itu adalah dengan melihat gaya pahatan. Biasanya kalau gaya pahatannya itu luwes, tidak kaku, itu biasanya di masa-masa jauh sebelum Majapahit gitu ya. Jadi ini mungkin periode peralihan Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nomor 11 di Kesamben, Candi Tepas ya. Tidak banyak yang bisa kita ketahui atau kita lihat sebenarnya dari candi ini karena tidak ada ukiran dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten. Nomor 12. Di sebelah barat Kabupaten Blitar ada yang namanya Kekunaan Meleri. Jadi yang dijadikan cagar budaya adalah sekelompok objek. Ini objek yang pertama yaitu prasasti. Periodenya Kadiri, rajanya Aryeswara, dikeluarkan tahun 1091 Saka. Jadi Gapura Plumbangan, jadi Gapura. Jadi ini juga istilah-istilah yang kita harus hati-hati. Kadang-kadang tidak semua bangunan itu candi. Candi Plumbangan misalkan, Candi Bajang Ratu, padahal strukturnya hanya Gapura. Nah, secara model, secara style ini disebut sebagai padu raksa. Jadi kalau gapuranya itu menutup disebut padu raksa, kalau gapuranya itu terbuka disebut bentar. Kayak yang depan tadi itu masuk itu disebut sebagai bentar ya. Tadi saya tampilkan ada beberapa cerita pada beberapa bangunan di Candi Penataran. Tinggal satu nih, ayo tadi apa? Cerita apa? Ayo guys, ya. Oke sini. Aku seneng kalau kayak gini ya, semangat. Nama saya Safira Milau dari MTS Darussalam Kademangan. Jawabannya Krisah Ramayana. Ramayana, betul atau salah Dedi? Betul, terima kasih, tepuk tangan. Yang diperbolehkan yang pertama kita harus mengikuti panduan dan petunjuk yang ada di museum. Terus yang kedua mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh petugas museum. Nah ini biasanya kita kalau ada pengunjung, kalau memang perlu minta di-guide, kita akan dengan sukarela untuk meng-guide tanpa dipungut biaya. Jadi kalau memang teman-teman mau berkunjung, mau datang ke museum bisa langsung kontak teman-teman dari museum, dan kalau memang pengen di-guide kita persilahkan. Terus selanjutnya bertanya kepada petugas museum jika ada pertanyaan atau kebutuhan informasi tambahan terkait dengan koleksi. Karena memang beberapa koleksi yang informasi yang disampaikan di label itu hanya memang secara singkat. Jadi untuk lengkapnya bisa ditanyakan langsung ke petugasnya. Nah, yang tidak boleh itu yang pertama menyentuh koleksi museum. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa tidak boleh? Merusak, benar. Jadi tangan manusia itu mengandung keringat. Nah, keringatnya ini yang lama-lama merusak. Kedua, makan dan minum selama berada di ruang koleksi. Itu juga tidak diperbolehkan. Terus mengambil atau merusak koleksi itu jelas tidak diperbolehkan. Keempat, memfoto koleksi dengan menggunakan flash.
Kira-kira tahu nggak kenapa tidak diperbolehkan? Jadi ada beberapa koleksi itu dia sangat rawan dengan cahaya. Nah, flash itu sangat merusak. Itu kalau memang jangka singkat mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau jangka panjang itu sangat kelihatan. Terus duduk atau bersandar pada vitrin dan pedestal. Jadi pedestal itu bawahnya tuh kayak pangkuannya arca itu loh. Nah, kenapa tidak boleh duduk? Nah, takutnya antar jatuh atau gimana. Terus selanjutnya berlarian di ruangan koleksi. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Terus ada vandalisme. Selanjutnya merokok di ruang area pamer itu juga tidak diperbolehkan. Jenis-jenis tindakan konservasi itu ada 3. Yang pertama itu pencegahan, terus yang kedua itu perbaikan, yang ketiga restorasi. Nah, tindakan pencegahan itu biasanya yang sering teman-teman museum lakukan itu biasanya kayak pembersihan ringan, kayak menyapu ruangan, terus mengganti silika gel, terus membersihkan dari debu-debu seperti itu. Selanjutnya ini untuk keramik. Nah, kalau untuk keramik ini perlu ada penanganan lanjutan. Nah, jadi biasanya keramik-keramik itu kalau sudah rusak parah seperti itu biasanya kena karang, karena beberapa keramik itu ditemukan di dalam laut. Itu cara pembersihannya udah pakai beberapa bahan kimia, itu kayak direndam. Nah, setelah direndam ketika dia diangkat itu kotorannya sudah terkelupas. Nah, jadi ini ada beberapa perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan konservasi. Selanjutnya yang terakhir ini ada konservasi logam. Jadi cara pembersihan logam dengan beberapa bahan itu ada perasan jeruk nipis dan soda kue. Nah, jadi di sini ada jeruk nipis, perasan jeruk nipis dicampur dengan soda kue sampai menjadi pasta. Habis itu ditaruh di logam. Nah, kita ini mengambil contoh logam koin Belanda. Nah, ini sebelum dan setelah diberi pasta dari jeruk nipis dan soda kue. Jadi terlihat jelas perbedaannya, ini koin yang sama sebelum dan sesudah setelah dilakukan konservasi. Ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bapak Waluyo Wijayanto tahun 2007 itu ya, tentang sengkalan. Secara mata kita, pemahaman manusia, matahari terbit dari timur ke barat. Tetapi secara ilmu fisika sebenarnya bumi itu beredarnya mengelilingi matahari itu dari barat ke timur. Selain ilmu itu, kok zaman dulu sudah paham. Memang penanggalannya itu loh sejak zaman mereka ada. Jadi bukan kok ilmu-ilmu itu sekarang, tapi ilmu sejak zaman dahulu. Surya Sengkala dan Chandra Sengkala itu ada sejak zaman nenek moyang kita. Terus dilambangkan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Mengapa kok tumbuh-tumbuhan dan binatang? Karena mereka memang menginspirasikan cara-cara menuliskan angka dengan lambang-lambang binatang dan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada Wangsa Isyana ya. Ini abad 10 sampai 12 Masehi, ada 8 prasasti. Loh, lebih enggak Bu? Ini 8 yang saya tuliskan yang sudah dikenal secara resmi ya. Ada 8. Ini ditemukan di wilayah yang menjadi bagian dari
Kabupaten Blitar saat ini. Jadi rata-rata ada di wilayah Serengat, Dek ya. Maka dari itu pada masanya Serengat itu menjadi salah satu wilayah administratif dari sebuah kadipaten. Namanya Kadipaten Serengat. Sebelum akhirnya lebur menjadi Kabupaten Blitar. Hampir semua raja-raja di Jawa ini setelah meninggal dunia memang didewakan dalam serupa atau namanya apa ya, didarmakan terus diperwujudkan menjadi dewa. Nih wilayahnya sak gini loh Dek, dikalahkan hanya wilayah ini, Tumapel ini loh, mengalahkan yang seluas ini. Nah kira-kira kalau nggak ilmu politiknya Ken Arok ini sangat cerdas, mungkin nggak? Impossible to happen ya. Jadi karena kalian harus pinter sekarang. Jadi kalian harus tetap berpikir waras, logis, menghadapi situasi apapun. Baru akalmu ini akan berjalan dengan normal. Ini candi Hindu terbesar, 4 abad oleh kurang lebih dari mulai Raja Airlangga. Ini masih diduga karena di dalamnya ada relief Ramayana dan Krishnayana yang difilosofikan sebagai legitimasi atau proklamasi Airlangga penyelamatan bumi. Selanjutnya yang kedua, dibangun kembali abad 12, ada prasastinya. Ya, prasastinya ini sudah ada, Palah. Lanjutnya Kertanegara Singasari membangunnya, ini ada tulisannya di Kitab Negara Kertagama. Lalu penambang Jayanegara ini juga ditulis di Kitab Negara Kertagama. Dan yang peresmian dilanjutkan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi 1477 ada juga di naskah kuno ya. Nah, kok sampai raja-raja di Majapahit dan juga Singasari ke sini? Mengapa? Apa rahasianya Blitar? Nah, kita sekarang balik. Raja-raja atau presiden di Indonesia itu enggak berani datang. Itu mitos ya, mitos rumor yang mengatakan memang ada buktinya. Belum pernah ada satu orang presiden RI pun datang ke Kabupaten Kediri. Karena ada mitos, siapapun raja yang datang ke Kabupaten Kediri akan segera lengser. Contoh, dulu IR Soekarno sebelum lengser itu juga datang ke Kediri. Maka Pak Harto dan lain-lain itu nggak berani sama sekali ke Kediri. Kok semua raja justru datang ke Blitar? Pada masanya memang di sini ini sudah menjadi apa ya, rahasia publik bahwa di Blitar ini tanah disucikan, mendapat banyak berkah untuk datang ke Blitar. Ini ya versi umat-umat pada masa lalu. Bahkan menjadi tanah perdikan di sini. Jadi hal yang dapat kami peroleh dari kegiatan yang kami lakukan hari ini tadi, kami jadi mengetahui banyaknya sejarah yang terdapat di kota Blitar ini. Kabupaten? Iya, Kabupaten Blitar. Kemudian perasaannya? Perasaannya ya senang sekali bisa mendapatkan ilmu baru yang belum kami dapatkan misalnya di pelajaran sekolah. Baik, terima kasih. Apa lagi? Mungkin ada tambahan? Ada? Dari teman saya mungkin ada tambahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Alan Devansyah. Saya dari MTS Darussalam. Ya. Iya. Perasaan saya senang Bu, bisa belajar bersama dengan teman-teman yang beda sekolah juga. Wow, cantik-cantik ya. Yeah. Iya, Pak. Terus apa dapatnya? No. Apa yang diperoleh? Nggih. Menambah wawasan Bu, terima kasih. Menambah teman, menambah. Nah itu ya. Jangan lupa tanya IG-nya ya nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, saya menyebutkan teman-teman aja ya. Teman-teman dari narasumber, Mas Eko, kemudian Mas Fahrudin, Mbak Endang, dan moderator Mbak Risa yang telah membantu untuk penyelenggaraan kegiatan belajar bersama di museum. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pendamping dari MTS Darussalam Kademangan dan juga dari UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua untuk lebih mengenal Museum Penataran, lebih mencintai sejarah lokal, sejarah budaya Kabupaten Blitar, dan bermanfaat untuk pengembangan Kabupaten Blitar. Demikian. Saya kira itu dari kami, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah dengan semangat mengikuti kegiatan belajar bersama di museum ini. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan belajar bersama di Museum Penataran yang telah dibuka oleh Bapak Kadis pada tanggal 4 Maret dan hari ini sampai dengan tanggal 9 Maret secara resmi kita tutup. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait program kegiatan belajar bersama di museum ini, progresnya sangat baik, sangat antusias dari peserta maupun guru pendamping. Untuk tahun ini, tahun 2024, itu rekrutmen peserta itu lebih fair dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena sistem penunjukannya lewat Google Drive. Jadi peserta daftar langsung, nanti dipilih yang tercepat. Jadi alhamdulillah kita dapat merekrut 12 lembaga dari MTS maupun SMP di Kabupaten Blitar. Ya, terkait perkembangan selanjutnya untuk rekrutmen peserta kegiatan belajar bersama di museum ini nanti lebih kita sempurnakan lagi biar merata, lebih merata gitu. Jadi nanti kita buat formula yang lebih fair lagi. Ya, terkait kegiatan berikutnya yaitu lomba cerdas cermat. Tentunya adik-adik yang telah mengikuti kegiatan belajar bersama ini diharapkan nanti mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat, dan juga mereka yang belum mengikuti itu boleh diberi kesempatan. Nanti kita tentukan juga seperti tahun kemarin kuotanya sekitar 50 kelompok, jadi 50 lembaga sekolahan gitu. Tingkat SMP dan MTS.